Horas, 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 balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa sekalian, kita lanjutkan menganalisa dengan data-data yang kita miliki ya, supaya mendesak ya UGM untuk mengaku saja ya kepada Pak Joko Widodo, ya kan. Harusnya lebih gampang Pak Jokowi atau UGM yang menuntut saya gitu loh. Karena kalau Pak Jokowi yang menuntut, itu Bareskrim Polri itu pasti gesit itu untuk apa? Memproses Pak Jokowi ya. Kalau Bapak yang menuntut itu pasti cepat itu. Ya, kalau kami rakyat biasa itu ya seperti yang sudah dilaporkan oleh tim TPUA ya. Itu Desember pun 2024 belum ada progres. Biasa itu Pak. Kalau rakyat biasa itu yang melaporkan itu lambat sekali gitu loh. Jadi biar bisa kita uji nih di pengadilan, dan Bapak juga dipanggil untuk menjelaskan keseluruhan proses pendidikan yang Bapak lakukan di UGM. Kalau benar di Fakultas Kehutanan UGM, kan begitu. Karena belajar dari kasus Jessica Wongso juga ya, saya sudah adukan 37 bukti ilmiah rekayasa video CCTV oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, dan Dirkrimumnya ya, Krisnamurti ya, sampai sekarang ya tidak berani itu Kapolrinya Listio Sigit Prabowo untuk memprosesnya. Nah itulah kalau rakyat biasa yang melaporkan, mengadukan. Tetapi kalau Pak Jokowi sebagai mantan presiden 10 tahun yang menuntut untuk memidana saya, itu pasti cepat dilaporkan supaya kita uji di pengadilan gitu loh. Benar tidak Bapak itu punya lulus resmi mengalami proses pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM, biar kita uji secara saintifik semua gitu loh ya. Baik pemeriksaan proses akademik, pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, gitu loh Pak. Ya, jadi itu lebih gampangnya Pak Jokowi yang datang sendiri ke Bareskrim sana untuk menuntut saya gitu loh. Biar bisa kita uji supaya perdebatan ilmiah ini menambah wawasan seluruh rakyat Indonesia, dan ini akan dikunci gitu loh. Gitu ya, akan dikunci dengan perdebatan ilmiah di persidangan nanti. Jadi tidak mengatakan saya fitnah murahan lah, berulang kali lah, segala macam, itu kan tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Apa rupanya kalau kita benar-benar alumni UGM ya, kita harus bangga terhadap alma mater kita, alma mater UGM gitu loh. Karena memang susah untuk mendapatkan sarjana S1 UGM, itu susah sekali. Masuknya saja susah, apalagi lulusnya. Kan begitu. Banyak yang DO di tengah jalan, berguguran saat itu karena banyaknya dosen killer ya, dosen yang sangat pelit memberikan nilai. Karena mereka tidak ingin ya, dosen-dosen di UGM waktu saya sekolah tahun 94 sampai 98 untuk S1 ya, mereka mendidik benar gitu loh, memproses kita dengan keras supaya apa? Supaya bekerja dengan integritas, jujur, membuat karya ilmiah sendiri. Gitu Pak Joko Widodo yang terhormat gitu loh. Harusnya kan kalau sebagai alumni, benar alumni UGM, bahkan bangga sekali mempertontonkan kepada publik, ya saya benar alumni UGM. Ini ijazah saya, silahkan cek uji tinta, uji karbon, uji dokumen, uji tanda tangan, silahkan. Saya sudah melakukannya kok. Kewajiban akademik saya penuhi. Mulai dari saya masuknya juga apa? Cara PBUD, seleksi dari sekolah, atau cara UMPTN, atau apa itu? Kalau saya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Bapak masuknya lewat apa? Kalau ada Bapak tes, maka Bapak harus ada di koran saat itu. Ya, di kedaulatan rakyat atau apapun gitu. Itu membuktikan juga gitu loh. Apa masuk dari SMA langsung dari rapor?
ya, seleksi dari sekolah itu juga ada, atau seleksi dari olahraga segala macam, seni itu juga ada dokumentasinya. Silahkan dibuktikan nanti di pengadilan, tuntut saya gitu loh Pak, gitu Pak Joko Widodo ya. Kalau kita lihat lagi sekarang, nah ini kan, ini langsung saya fotokan ini langsung ya, dari perpustakaan, dari skripsi Bapak ya, yang katanya skripsi Bapak ini kan sudah saya berulang-ulang, ini tidak ada di zaman itu kesesuaian teknologi ya, mencetak lembar pengesahan seperti ini. Tanggal juga tidak ada, tanggal Bapak ujian skripsi tidak ada, kosong ya. Di sini juga tidak ada tanggal. Berikutnya, tidak ada dewan penguji atau dosen penguji, berapa, siapa, tanda tangannya siapa. Karena apa Pak? Ya, kalau tidak ada verifikasi, tidak ada verifier, tidak ada examiner, maka ini hanya semacam toilet paper ini. Tidak ada yang mengesahkan, yang menguji. Sama seperti yang dipertontonkan di video sebelumnya kan. Ini isinya mereka, yang katanya rekan-rekan Bapak itu. Ini kan sama, tidak ada tanda tangan, tidak ada. Ini ada di yang lain, ini ada tanda tangan apa? Daftar penguji dan pembimbing, tapi tidak ada tanda tangan. Ini kan toilet paper ini, ya, toilet tisu ini. Jadi nggak ada verifier, gitu loh. Makanya saya bilang uji dokumen nanti penting di pengadilan untuk membuktikan, dan saya siap masuk penjara kalau Bapak benar, gitu loh Pak. Dan Bapak juga harus siap masuk penjara, gitu loh, karena ini akan diliput media internasional. Kita uji dokumen dan proses akademik Anda secara menyeluruh. Atau jalan keluarnya, ya Bapak mengaku saja sekarang, gitu loh. Ya kalau cuma lulusan SMP ya SMP, SMA ya SMA gitu. Karena banyak mereka berprestasi hanya dengan lulusan SMP dan SMA, tetapi tidak mengaku sarjana, gitu loh. Seperti banyak tokoh ya, nggak mau dia di apa, pura-pura lulusan UGM, ya SMP saja gitu loh. Kan begitu Pak Joko Widodo. Atau UGM yang menyerah, mengatakan memang itu forgery ya, dokumen forgery ya, pemalsuan dokumen ya, skripsi maupun ijazah. Selesaikan sekarang ya, minta maaf sekarang UGM gitu loh. Jangan nanti nggak mau menuntut saya. Ya kalau harusnya UGM strict, ayo kita tuntut, kita uji dokumen, proses akademik segala macam gitu loh. Kan beres daripada berpanjang-panjang begini. Saya juga cuma bermodalkan kebenaran. Paling nanti pengacara saya nanti pengacara yang gratisan, yang mau mendamping saya, gitu loh. Karena ya saya nggak punya duit, gitu loh. Saya hanya modal kebenaran, gitu loh. Pasti banyak yang membela. Kenapa? Pertarungan ilmiah, ya, peperangan ilmiah itu sangat menarik bagi saya, gitu loh. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, dari lembar pengesahan Joko Widodo ini, ya, skripsinya, kita lihat ya, pembimbing utamanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya, meskipun yang diakui Pak Joko Widodo adalah Pak Kasmujo. Nah, ini saja sudah miss ya, sudah nggak ada kesesuaian. Terus kita lihat di sini namanya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro ya, saya baca saja seperti apa adanya, Soemitro ya, Ahmad Soemitro. Sementara di pengumuman meninggalnya Profesor Ahmad Sumitro ya, di halaman Universitas Gadjah Mada ini, websitenya itu Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. Di sini saja spellingnya sudah salah secara spelling, ejaan. Ya, penamaan Profesor Ahmad Sumitro itu di UGM saja itu Sumitro, bukan Soemitro seperti yang ada di lembar pengesahan Pak Joko Widodo ini. Soemitro, ya, Soemitro. Di sini adalah Sumitro, ya, Profesor Dr. Ahmad Sumitro Purwodipupoero ya, di sini. Ya, jadi Ahmad Sumitro, bukan Soemitro.
situ aja penamaan sudah ada kejanggalan luar biasa ya. Terus di sini bisa kita lihat ya di X-nya Aida Greenbury, kalau tidak salah ini adalah putri atau putri angkatnya ya, putrinya mungkin ya. Ini I just found my graduation certificate from Forestry Faculty, the University of Gadjah Mada. It's signed by my dad. Nah, dia bilang ya, the Dean, ya dekan, Profesor Ahmad Sumitro. He knew what he created, proud of you dad, gitu ya. Jadi inilah ya tampilan yang ada di X dia ya, mantan X Twitter. Nah inilah dia ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, dekan, bukan Ahmad Soemitro. Nah ini UGM juga harus nanti di pengadilan kan, mana yang benar? Officially secara resmi apa? Ahmad Soemitro atau Sumitro? Itu fatal ya. Terus kalau kita bandingkan di sini ya, inilah apanya yang besarnya saya download ya dari Twitternya. Nah inilah dia lebih jelas ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro dengan tanda tangan yang saya lihat ini orangnya ya, kesan saya ini sudah ribuan kali nih menandatangani ya, tegas ya. Ya bayangkanlah ya, sebagai seorang dekan dia menandatangani mungkin ribuan atau puluhan ribu bahkan ratusan ribu dokumen sejak dia dosen biasa sampai dekan ya. Ya wajar tegas karena sudah ribuan kali dia menandatangani. Coba kita perhatikan tanda tangan yang ada di sini ya. Sudah saya pindahkan di sini untuk dibandingkan. Nah ini dia ya. Ini seperti orang yang baru belajar memalsukan dokumen. Coba lah bayangkan jauhnya minta ampun ini ya. Ini ya. Bayangkan ini tegas, ini seperti tegak lurus ya, lurus, tajam. Ada siku di sini. Terus di sini malah seperti orang yang baru belajar meniru ini, ya, tanda tangannya ini begini, ya, seperti orang yang tidak terbiasa untuk menandatangani tanda tangannya sendiri, gitu ya. Ini seperti banyak keraguan ini, ya. Meskipun sebenarnya, ya, kalau secara saintifik itu sebenarnya UGM punya akses sebenarnya, ya, untuk mengumpulkan ya ratusan atau ribuan dari tanda tangannya Pak Ahmad Sumitro itu untuk menjadikan data latih atau data set ya, training set gitu ya, signature data set ya, itu dilatih dengan machine learning atau deep learning, baru diuji dengan tanda tangan yang ada di dokumennya skripsi dari Joko Widodo ini ya. Jadi dokumen-dokumen yang ditandatangani Pak Ahmad Sumitro yang ada di Fakultas Kehutanan itu dijadikan data latih atau training set, baru tanda tangan ujinya ini diambil dari dokumennya Joko Widodo ya, lembar pengesahannya ya. Jadi diagramnya seperti ini baru diuji gitu loh. Nah ini adalah training signature images di ribuan atau ratusan, saya yakin di Fakultas Kehutanan itu banyak ya. Terus nanti dimasukkanlah yang dari tanda tangan yang ada di dokumen lembar pengesahan atau ijazah Joko Widodo. Apakah force ya, tanda tangan yang ditiru, dipalsukan? Kan itu gampang secara ilmiah. Kalian yang punya tanda tangan ribuan tanda tangan Pak Ahmad Sumitro, gampang sekali sebenarnya ini diselesaikan masalah dokumen ini ya, pemalsuan atau tidak gitu. Tetapi secara sepintas saja saya ya gampang sebenarnya ya. Ini sudah coba saya ini gambarkan ini ya. Ini coba kita bedah nanti. Oke ya, ini kita lihat membentuk garis lurus ya, ini juga ya. Ya, terus kita lihat puncak-puncak ya. Biasanya kalau di dalam
identifikasi dari kalau fingerprint itu bifurcation tekniknya ya, teknik percabangan dari guratan dari sidik jari kita itu bifurcation cabang. Kalau di tanda tangan tuh sebenarnya kalau secara manual itu kita lihat puncak-puncaknya ya. Kalau tidak pakai machine learning, karena kita tidak punya dataset ya, perlu ratusan bahkan ribuan tanda tangan ya dari Pak Ahmad Sumitro itu untuk menentukan kesesuaian atau menguji tanda tangan yang ada di dokumennya Pak Joko Widodo. Dari sini bisa kita lihat ini 1, ya, 2, 3, 4, 5, ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan ini ada titik ya. Sumitro saya ini menyesuaikan ini saya kira. Ya 5. Ini 5 ya. 1 2 3 4 5. Kalau ini puncaknya ya, peaknya 1 2 3 4 5 juga berikut dengan titik. Terus kalau kita di sini bandingkan. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, ini tidak membentuk lurus tapi kurva ya, ini kurang lurus. Terus kita lihat ya, di sini ada berapa puncak? 1 2 3 4 ya. Tadi kalau yang di dokumennya ijazah anaknya Pak Ahmad Sumitro itu 5 ya, 5 puncak. Kalau ini 1 2 3 4 ya. Ada 4, padahal di sini harusnya 5, ya. Jadi inilah perbedaan ini sebenarnya cukup nyata kalau dengan kasat mata, tetapi yang paling tepat adalah menggunakan machine learning atau deep learning, ya. Dibutuhkan ratusan atau ya ratusan minimum 100-200 tanda tangan dari Pak Ahmad Sumitro. Pasti banyak itu dokumen-dokumen yang ditandatangani sebagai dekan, ya ribuan pasti banyak di Fakultas Kehutanan. Baru dijadikan data latih, training set, masukkan ke machine learning, ya pakai program Python atau banyaklah program aplikasi yang sudah ada atau buat sendiri. UGM pasti banyak ya ahli-ahli seperti itu di teknik elektro, di MIPA juga banyak. Nah ini dijadikan masukan, ya data uji sebagai tanda tangan uji gitu loh. Ya ini semua ini. Nah, ini. Ya. Ini dijadikan data uji yang ada di dokumen-dokumen yang diakui milik Pak Joko Widodo. Inilah yang akan diperdebatkan harusnya di pengadilan kita, karena itu akan menambah kekayaan pengetahuan dari masyarakat publik gitu loh. Rakyat Indonesia gitu loh. Pak Dekan dan Pak Bu Rektor UGM ya. Jadi meskipun secara kasat mata sudah berbeda, tetapi perlu pengujian yang lebih mutakhir ya dengan deep learning atau machine learning yang berbasis neural networks ya, jaringan saraf tiruan. Meskipun sebenarnya secara kasat mata lihatlah ini ya, kita bandingkan. Nah ini ya bisa kita bandingkan, ini lurus, ini kurva ya, ini cenderung lurus ya, yang ini melengkung, terus ini membentuk garis lurus tegas ya. Kalau ini melengkung, terus di sini juga ini juga ya, bulatannya itu sudah seperti string sekali nih ya. Kalau yang ini sudah memang tanda tangan sendiri ya. Kalau ini ya seperti cacing kepanasan, cacing pita ya. Ini juga tadi puncaknya sudah kita hitung, yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus yang ini juga ya 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini saja sudah sangat-sangat meragukan. Jadi UGM kalau memang ingin
membuktikan ini secara ilmiah karena kalian adalah lembaga akademis yang harusnya membanggakan kita sebagai alumnus, maka jelaskanlah ini perbedaan ini secara saintifik, perbedaan tanda tangan yang ada di lembar pengesahan Joko Widodo maupun yang ada di ijazahnya dibandingkan dengan tanda tangan yang resmi yang ada di dokumen kalian secara resmi. Berikut dengan nama resminya dari Pak Ahmad Sumitro ini. Apakah Ahmad Soemitro seperti yang ada di dokumennya Pak Joko Widodo atau Ahmad Sumitro seperti yang ada di sini, gitu loh, ya, atas nama siapa? Atas nama lulusan bernama Aida dan yang lain-lain gitu loh. Karena ya bukan hanya Aida ini saja kan yang ditandatangani, pasti banyak gitu loh. Ya, atas nama Aida Greenbury atau sekarang mungkin dulunya mungkin belum Greenbury ya. Oke, jadi sebelum saya tutup, UGM juga harus membuktikan, menjelaskan secara akademis skripsi dengan tanda tangan kosong baik penguji maupun pembimbing yang ada di skripsi-skripsi yang ingin disamakan dengan lembar pengesahan Joko Widodo. Itu loh. Mana ada skripsi tanda tangan kosong. Gitu loh. Bu Ova Emilia. Ya, salah satu-satunya jalan kalau tidak di pengadilan nanti ya mengaku salah sajalah. Memang ini adalah forgery. Ya, pemalsuan dokumen. Gitu aja Bu Ova. Nggak usah apa panjang-panjang, udahlah. Ya memang bisa salah. Ya oknum-oknum yang di dalam UGM itu yang dibersihkan, yang bermain di sini, gitu loh. UGM-nya biar bersih lagi, gitu loh. Jangan UGM-nya jatuh berikut dengan oknum-oknum itu, gitu loh Bu Ova Emilia ya. Jadi ya Anda sendiri kan sudah kuliah, sudah berapa kali kuliah, sarjana, master, doktor. Mana ada skripsi tidak ada tanda tangan seperti ini, kosong semacam ini. Itu siapa yang mengesahkan akhirnya? Ini kan seperti toilet paper ini. Ya, begini, kosong ini, begini. Ya, atas nama Lembah Edianto, Edi Triatento, Sri Dominingsi, coba keluarlah ya Bapak ini dan Ibu yang ada yang memiliki lembar pengesahan ini, cek lagi skripsi kalian apakah kosong. Ya, kalau tidak kosong ditandatangani, silahkan upload atau kirim ke email saya ya, biar kita pertontonkan ini pemalsuan dokumen ini ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.